Ini pembahasan yang paling penting pada pertemuan kali ini. Syarat dari istinja menggunakan batu, alla yajifal khariju an-najisuh. Ada 3 syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sulam TV. Pertemuan kali ini seperti biasa akan melanjutkan pembacaan kitab. Namun sebelum masuk ke pasalnya, mari kita dukung channel Sulam TV dengan cara like, comment, and subscribe. Dan seperti biasa, mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i. Fasal ini menerangkan tentang tata cara istinja. Wa adabi qadil hajati, dan pasal ini membahas tentang adab-adab membuang hajat. Wal istinja'u, istinja wa huwa min najautus syai'i. Lafat istinja diambil dari lafat najautus syai', ai qata'tuhu, maknanya adalah saya memutus sesuatu. Faka'annal mustanjiyah yaqta'u bihil adza an nafsihi, maka seolah-olah orang yang buang hajat itu yaqta'u memutus bihil adza an nafsihi, kotoran dari dirinya sendiri. Apa hukumnya istinja? Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu. Hukum istinja itu sendiri wajibun, wajib, min kulli khurujil bauli, dari setiap keluar kencing, wal ghaiti, dan buang air besar. Menggunakan apa istinja itu? Bil ma'i, menggunakan air, awil hajari, atau batu, wa ma fi ma'nahu, dan yang sama maknanya dengan batu. Berupa apa contohnya yang sama dengan batu? Min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin, dari setiap sesuatu ya jamidin yang keras, tahirin suci, qali'in kasar, ghairi muhtaramin tidak dimuliakan oleh syara tentunya. Walakin al-afdalu ayyastanjiya awalan bil ahjari, akan tetapi yang lebih utama ayyastanjiya, untuk melakukan istinja awalan pertama kali, bil ahjari, menggunakan batu, tsumma yutsbi'uha, kemudian mengikutinya, sanian, dalam proses yang kedua, bil ma'i, menggunakan air. Wal wajibu thalatu masahatin, wajibnya istinja menggunakan batu yaitu salatu masahatin, dengan melakukan 3 kali usapan. Walau bitalatati atrofi hajarin wahidin, walaupun menggunakan 3 sisi dari hajarin wahidin, dari satu batu. Wa yajuzu ayyaktasirul mustanji alal ma'i aw ala thalathati ahjarin yang qabihinnal mahallu. Wa yajuzu, dan diperbolehkan, ayyaktasirah, mengambil cukup, al-mustanji, siapa orang yang istinja, alal ma'i, menggunakan air, au ala thalathati ahjarin, atau menggunakan 3 batu. Yang mana? Yang qabihinnal mahalluh, yang mana dengan 3 batu tadi bisa membersihkan tempat najis tersebut. Jadi diperbolehkan menggunakan 3 batu. Kapan? In hasolal inko ubiha, dengan syarat dengan 3 batu bisa membersihkan tempat najisnya. Wa illa, dan kalau tidak bisa membersihkan dengan 3 batu, zada alaiha, maka kita harus menambah alias lebih dari 3 batu. Batasannya sampai berapa batu?
tayangko sampai betul-betul bersih. Wa yusannu ba'da dzalika at-tathlitsu, dan disunatkan setelah menggunakan 3 batu at-tathlits, menggunakan taslis dalam artian mengulangi 3 kali usapan. فَإِذَا أَرَادَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ. Apabila seorang mustanji atau orang yang buang hajat arodal iktisoroh ingin mengambil cukup dengan ala ahadihima, dengan salah satu media tadi. Media istinja ada 2. Pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan batu. Kalau ingin mengambil cukup dengan salah satu media, falma'u afdaluh, maka media yang paling utama falma'u afdaluh adalah menggunakan media air. Kenapa air menjadi paling utama? Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa athariha, karena media air bisa menghilangkan bentuk dari najis itu sendiri, wa athariha, dan bekas-bekas najisnya. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajiffal kharijun najisuh. Ini pembahasan yang paling penting pada pertemuan kali ini. Syarat dari istinja menggunakan batu, alla yajiffal khariju an-najisuh. Ada 3 syarat. Yang pertama, alla yajiffal kharijun najisuh. Syarat yang pertama, najis yang keluar tidak boleh kering. Syarat yang kedua, wala yantaqila an mahalli khurujihi. Syarat yang kedua, najis yang keluar tidak boleh berpindah ke tempat lain. Syarat yang ketiga, wala yatra'u alaihi najisun akharu ajnabiyun anhu. Syarat yang ketiga, tidak boleh terkena najis selain najis kotoran kita itu sendiri. Fa inin tafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'u. Kalau tidak bisa memenuhi syarat yang 3 tadi yang sudah saya sebutkan, ta'ayyanal ma'u, maka harus menggunakan air. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal kiblatil ana wa hiya al-ka'batu. Kita disunnahkan yajtanibuh, menjauhi wujuban qadil hajati istiqbalal kiblati. Kita dianjurkan saat buang hajat istiqbalal kiblati, untuk tidak menghadap kiblat. Kiblat yang kapan? Al-an, kiblat yang sekarang. Wahya al-ka'batuh, yaitu Ka'bah. Wastidbaroha fis sohra'i, dan membelakangi Ka'bah. Illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Itu pun dengan syarat kalau di antara orang yang buang hajat dengan kiblat satirun tidak ada penutup atau penghalang. Au kana walam yablu thulutai dhira'in au balagahuma wa ba'uda anhu aktsara min thalathati adru'in bidhira'il adamiyyi. Atau ada penghalang, akan tetapi penghalang tadi tidak mencapai 1/3 dhira' dengan ukuran adamiyih, ukuran manusia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang telah dikatakan sebagian ulama, wal bunyanu fi hadza kas-suhra'i bi syartil madhkuri. Bangunan yang dimaksud di sini yaitu kas-suhra'i, seperti lapangan ya. Jadi yang harus menggunakan penutup kalau pas buang hajatnya kita ada di tempat yang luas, contoh di ladang misalkan. Illal bina al mu'adda li qada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqon. Kecuali dalam artian diperbolehkan kalau bangunan tadi mu'adda li qada'il hajati, memang sudah disediakan untuk buang hajat. Kalau sudah disediakan walaupun tidak mencapai 1/3 dhira', fala hurmata fihi mutlaqon, maka hukumnya secara mutlak tidak haram. Wa kharaja biqaulinal an, keluar dari kata-kata al-an atau lafaz al-an yang di atas tadi, maka kiblatan awalan, yaitu kiblat yang pertama. Emang ada dua sebenarnya kiblatnya kaum muslimin.
Sebelumnya apa? Ka Baitul Maqdis, kiblat kaum muslimin sebelumnya adalah Baitul Maqdis. Fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun. Kalau kita buang hajat menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis, makruhun, hukumnya dimakruhkan. Wa yajtanibu adaban qadil hajati al-baulah wal ghaita fil ma'ir raqidih. Kita disunnahkan saat buang hajat untuk tidak buang hajat fil ma'ir raqidih, di air yang tenang alias tidak mengalir. Ammal jari fayukrohu fil qalili min hudunal kullataini. Kalau airnya tadi mengalir fil qalili, air yang sedikit, maksudnya dalam artian min hudunal kullat dunal kathir, dalam artian bukan air banyak. Lakinil aula ijtinabuhu, akan tetapi yang lebih utama kita untuk tidak melakukan atau tidak buang hajat di air sedikit. Wa bahatan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw raqidan, sebagaimana yang telah dibahas atau dijelaskan oleh Imam Nawawi akan keharamannya buang hajat fil qalili di dalam air yang sedikit, jarian aw raqidan, baik airnya mengalir au raqidan atau tidak mengalir. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta sajaratil muthmirati, dan kita juga disunnahkan untuk tidak buang hajat tahta sajarati, di bawah pohon al-muthmirati yang bisa berbuah, waqtas samrati wa ghairihi, baik musim berbuah atau tidak. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi al-masluki linnas, dan juga kita disunnahkan untuk tidak buang hajat fit tariqi, di jalanan, al-masluki linnas, yang jadi lalu lalang manusia. Wa fi maudhi'iz dhilli, dan juga kita disunnahkan untuk tidak buang hajat adzillih, di tempat berteduh, sayyifan, di musim panas. Wa fi maudhi'is syamsih, dan juga kita disunnahkan untuk tidak buang hajat di tempat memperolehnya matahari, sitaan, di musim dingin. Wa fi thaqbi fil ardi, dan juga kita tidak diperbolehkan untuk buang hajat atau kencing di lubang fil ardi, bumi. Wa huwa an-nazilul mustadiru, apa itu lubang di bumi? Yaitu lubang yang bundar, al-mustadir, yang masuk ke dalam bumi. Wa lafdhu thaqbi sakitun fi ba'di nusakhil matni, lafat sakbun, sakitun, tidak ditemukan fi ba'di nusakhil matni, di sebagian salinan kitab matan. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajah, dan juga kita tidak diperbolehkan saat buang hajat dalam keadaan tanpa darurat. Tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan berbicara. Fa in da'ad daruratun ilal kalami kaman ro'a hayyatan taksudu insanan lam yukrahu al kalamu hina idin. Fa in da'at, kalau sekarang kita terpanggil ada darurat, ilal kalami, untuk mengajak kita berbicara. Contoh, kaman ro'a hayyatan taksudu insanan, contoh saat kita buang hajat melihat hayyatan, ular, taksudu insanan, yang mana ular tadi akan mematok manusia, lam yukroh al kalamu hina idin, kalau hal sedemikian terjadi tidak dimakruhkan berbicara seketika itu saja. Wala yastakbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan juga orang yang buang hajat tidak diperbolehkan untuk menghadap matahari dan bulan atau membelakangi keduanya. Ayyukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi, artinya dimakruhkannya tadi saat buang hajat. Lakinin Nawawi fir raudati wa syarhil muhadzabi qala inna istidbarahu ma laysa bimakruhin. Akan tetapi menurut Imam Nawawi, menghadap matahari ataupun bulan dalam kitab Raudahnya dan syarah kitab Muhadzab,
Qalah beliau Imam Nawawi berkata innastidbarahuma laisa bimakruhin, menghadap matahari dan bulan itu tidak dimakruhkan. Wa qala fi syarhil wasiti, dan Imam Nawawi juga berkata dalam kitab syarahnya kitab Al-Wasit, intarka istiqbalihima wastidbarihima sawaun, menghadap dan membelakangi keduanya yakni matahari dan bulan sawaun itu sama hukumnya. Maksudnya apa? Ai fayakunu mubahan, maksudnya sama-sama diperbolehkan. Itu pendapat Imam Nawawi. Wa qala fit tahqiqi, dan Imam Nawawi berkata fit tahqiqi dalam kitabnya kitab tahqiq, inna karohata istiqbalihima la aslalaha. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq, kemakruhan menghadap matahari ataupun bulan atau membelakangi keduanya la aslalaha, tidak ada dalil atau dasarnya. Wa qawluhu wa la yastakbilu ila akhirih, dan kata Imam Nawawi lafad wa la yastakbilu ila akhirih sakitun fi ba'di nusakhil mathid, tidak ditemukan di sebagian salinan kitab matan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai bab istinja dan adab-adab istinja. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.